Ada vibrance. Vibrance ada dua slider, vibrance dan saturation. Saturation ini kalau kita geser ke kanan, dia akan membuat saturasi dari foto tersebut makin tinggi. Sedangkan kalau saturasinya ke kiri, dia akan mulai menghabiskan warna, sehingga pada saat saturationnya paling kecil, -100, maka sudah tidak ada warna lagi. Sedangkan vibrance secara teknis artinya adalah kontras di midpoint atau kontras di midtone. Semakin kita geser ke kanan, maka di midtone itu kontras warnanya semakin tinggi. Ke kiri dia makin rendah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu secara teknis vibrance adalah kontras color kontras di midtone. Tapi mungkin untuk lebih memudahkannya Anda memahami, vibrance itu bisa kita anggap sebagai versi softnya dari saturation. Maksudnya gini, kalau saturationnya kita set plus 100, itu dia akan sangat warnanya akan saturated sekali. Sedangkan vibrance kalau kita set ke 100, dia tidak akan terlalu sampai saturated. Jadi dia perubahannya lebih soft. Begitu juga kalau saturation kita habiskan -100, warnanya hilang sama sekali. Sedangkan kalau vibrance kita set di -100, warnanya tidak hilang sama sekali, masih ada warna, cuma memang saturasinya atau vibrasinya memang menjadi lebih kecil. Kemudian ada hue saturation, image adjustment yang paling sering dipakai untuk perubahan warna. Di sini kita melakukan perubahan terhadap 3 properti dari warna, yaitu hue, saturation, dan lightness. Hue adalah ketika kita ingin merubah warna, kemudian saturation adalah saturasi dari warna, dan lightness adalah kecerahan dari warna itu. Jadi kalau saya geser slider hue-nya, maka yang berubah adalah warnanya. Yang tadinya kuning jadi merah, hijau jadi biru, ungu jadi merah, dan seterusnya. Jadi warnanya yang berubah-berubah. Sedangkan kalau saturation, yang berubah adalah saturasinya. Warnanya sama sekali tidak berubah, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, yang kuning tetap kuning. Hanya saja saturasinya berubah. Tadinya merahnya tidak terlalu saturated, kemudian menjadi merahnya lebih saturated. Kemudian lightness adalah kecerahan warna. Jadi warnanya sama sekali tidak berubah, tapi dia menjadi lebih cerah. Sampai sangat cerah sekali hingga akhirnya menjadi putih, saking cerahnya. Ke kiri kebalikannya, dia makin lama makin gelap, sampai akhirnya saking gelapnya menjadi hitam, tidak terlihat sama sekali. Jadi saturasi kita gunakan pertama untuk merubah warna, kemudian saturasi warna, dan lightness warna. Sama dengan image adjustment level, kita bisa melakukan perubahan pada komposit RGB di master atau per channel. Bedanya kalau di level channelnya adalah RGB, maka di hue saturation juga disediakan channel untuk cyan, yellow, dan magenta. Jadi kalau misalkan saya pilih warna yellow, maka perubahannya hanya terjadi di warna yellow saja. Kita lihat sepedanya ini, yang tadinya warnanya kuning framenya, sekarang bisa saya rubah warnanya misalnya jadi hijau, biru, atau ungu, dan seterusnya. Jadi yang berubah adalah per channel warnanya. Tidak hanya kuning sini, tapi kuning di tempat yang lain juga dia akan berubah. Jadi semua warna kuning yang ada di foto ini juga akan berubah. Dengan kita bisa memilih channel-channel warna yang ada di sini. Kemudian berikutnya lagi adalah color balance. Color balance mungkin salah satu image adjustment yang tidak banyak orang menggunakan, namun saya pikir merupakan salah satu color balance yang lebih simple dan mudah digunakan. Color balance kita harus melihat pertama bukan di 3 slider ini, tapi kita lihat di tone balance yang ada di bawah sini. Tone balance ini akan menentukan perubahan slider di atas ini. Jadi perubahan slider ini akan kita terapkan di mana? Apakah di area midtone di foto, atau di highlight, atau di shadow. Sebagai contohnya, misalkan di area shadow saya ingin tone-nya lebih ke warna biru. Jadi saya harus klik dulu tone balance-nya shadow, kemudian saya tambahkan warna biru. Saya geser ke arah biru. Kemudian misalkan di highlight-nya saya pengen lebih ke warna kuning. Saya pilih dulu highlight-nya, kemudian klik slider ke arah kuning, sehingga seperti itu. Kemudian misalkan untuk di midtone saya pengen lebih ke hijau, saya pilih midtone, kemudian saya geser ke hijau. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini sebelumnya, ini setelah. Oke, jadi untuk menggunakan color balance, lihat perubahannya mau diterapkan kemana, apakah ke shadow, midtone, atau highlight. Baru kemudian Anda bisa geser slider yang di atas ini. Misalkan di shadow saya pengen lebih ke biru, kemudian juga lebih ke kuning, itu nggak bisa. Jadi kalau Anda lihat di sini slidernya
Ini adalah warna komplementer, jadi biru komplementernya kuning, magenta dengan hijau, dan merah dengan cyan. Jadi kalau di shadow lebih banyak biru, otomatis di shadow tersebut warna kuningnya akan semakin berkurang, tidak bisa dua-duanya. Jadi kalau di shadow kita tambahin kuning, maka otomatis blue-nya akan berkurang, seperti itu. Oke, berikutnya lagi di adjustment black and white. Image adjustment black and white merupakan salah satu atau mungkin adjustment untuk merubah black and white yang direkomendasikan. Maksudnya begini, kenapa saya rekomendasikan untuk berubah foto menjadi hitam putih dengan menggunakan black and white? Sebenarnya kita bisa merubah foto menjadi hitam putih, contohnya dengan hue saturation, kemudian saturationnya kita habiskan seperti ini. Ini sebenarnya fotonya udah jadi hitam putih. Tapi kalau Anda perhatikan sebelumnya, bahwa sepeda ini terdiri dari mungkin 4 warna berbeda, ada kuning, hijau, biru, dan kemudian pink. Begitu saya rubah dengan saturation, saya habisin jadi hitam putih, saturationnya saya kurangi, Anda mungkin tidak begitu terlalu memperhatikan bahwa setelah fotonya dijadiin hitam putih, variasi warna yang ada di sepeda itu menjadi tidak kelihatan. Jadi Anda lihat frame sepeda yang sebelah kanan, kemudian yang tengah, itu nyaris sama, begitu juga ke yang lain. Nah, dengan menggunakan image adjustment black and white, kita bisa atur intensitas hitam putih dari masing-masing warna. Jadi kalau kita lihat sepeda yang kanan warnanya lebih ke kuning, kemudian hijau, ini kemudian biru. Setelah kita jadiin black and white, kita lihat frame yang sepeda yang paling kanan dan yang tengah, yang aslinya kuning dan hijau, itu menjadi terlalu kelihatan tone hitam putihnya terlalu sama. Saya bisa rubah misalkan yang kuningnya lebih cerah sedikit, kemudian yang warna birunya saya buat misalkan lebih gelap sedikit. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat perbedaan tone-nya sekarang mulai kelihatan. Jadi kita bisa tetap merepresentasikan warna-warni yang ada dalam foto, tapi kali ini dalam intensitas hitam putih yang berbeda-beda. Berikutnya lagi adalah photo filter. Photo filter itu mensimulasikan filter yang ada di depan lensa kamera yang kita pasang di depan lensa kamera. Ada dua filter atau dua option yang tersedia. Pertama adalah filter. Di sini ada nama filter yang umum ada di depan kamera, seperti untuk warming filter yang nomor 85, kemudian LBA 81, 80 dan seterusnya. Warming filter seperti namanya warming filter itu memberikan kesan lebih warm atau lebih hangat. Sedangkan cooling filter itu cenderung ke arah warna biru, memberikan nuansa lebih ke arah dingin. Kemudian Anda bisa juga mensimulasikan filter dengan warna tertentu, misalkan warna merah, warna biru, dan seterusnya. Kalau di sini tidak ada warna yang Anda inginkan, Anda bisa pilih warna sendiri dengan milih color, kemudian klik, dan Anda bisa select warna sendiri. Misalkan bagaimana sih kalau misalkan kita pakai filter dengan warna ungu, misalkan seperti ini, atau warna magenta. Di bawah ada density-nya, jadi kepekatan dari filter yang kita terapkan di sini, atau mungkin mirip dengan opacity. Kalau 100% hasilnya seperti ini, kalau 0% dia jelas tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak terlalu kelihatan. Anda bisa set atau Anda atur density-nya di slider sini. Berikutnya lagi ada channel mixer. Channel mixer digunakan untuk memix antara channel yang ada dalam foto. Karena foto ini adalah foto dengan image mode RGB, maka tersedia channelnya adalah red, green, and blue. Untuk channel red, otomatis warnanya yang muncul adalah warna merah 100%, sedangkan warna lain 0%, jadi tidak ada warna lain. Begitu juga dengan green 100%, yang lain 0, dan blue 100%, yang lain 0. Anda bisa mix warna ini di masing-masing channel. Jadi untuk channel red misalkan saya nggak mau channel red ini rednya 100%, saya pengennya dia 0, kemudian blue-nya yang 100%. Sedangkan di blue, saya pengen sebaliknya, blue-nya 0, kemudian red-nya yang 100%. Teknik ini juga banyak dikenal juga sebagai teknik channel swapping yang banyak diaplikasikan untuk fotografi infrared. Kemudian ada color lookup.
Color lookup, Anda bisa apply toning color dengan memilih profile yang tersedia. Untuk file profile abstrak kemudian device link mungkin tidak terlalu digunakan, tapi di versi CS6 ke atas itu tersedia namanya 3D LUT file. 3D LUT adalah semacam preset yang sebenarnya populer digunakan untuk color grading film, yang bisa kita terapkan sebagai untuk mengatur toning atau color tone dari film atau dari foto di Photoshop. Jadi Anda bisa pilih di sini adalah file yang bawaan dari Photoshop, misalkan to strip look seperti ini, kemudian ada bleach bypass, ada full color, ada Fuji Eterna dan seterusnya. Sayangnya sampai saat ini Adobe Photoshop belum memberikan aplikasi untuk membuat 3D LUT file sendiri. Jadi kita hanya bisa menggunakan preset atau 3D LUT file yang disediakan oleh Photoshop. Beberapa waktu lalu saya sempat browse ada aplikasi yang sedang dibuat, masih dalam tahap beta untuk membuat 3D LUT tersendiri. Jadi kita bisa create 3D LUT file sendiri, kemudian kita bisa share di internet.